Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali untuk belajar matematika bersama Pak Purwanto. Ini adalah pertemuan ke-1 di semester 2, yaitu bab 6 untuk teorema Pythagoras. Anak-anak, untuk pertemuan pertama ini di semester 2 kita belajar untuk KD 36 di pengetahuan dan KD 46 di keterampilan. Di 36 yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. Kemudian di keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun tujuan belajar kali ini atau pengalaman belajar pada pertemuan pertama kali ini yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai pembelajaran, kembali Pak Pur mengingatkan pada diri Pak Pur sendiri juga kalian semuanya untuk tidak lupa mengingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak lupa pula Pak Pur mengingatkan pada kita semua untuk memupuk rasa meningkatkan cinta dan bangga kita untuk berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan itu kita akan menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Demikian anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pengalaman belajar yang pertama atau tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Ikuti peragaan berikut ini. Anak-anak, sekarang Pak Pur akan memperagakan pada kalian tentang kebenaran teorema Pythagoras. Dan untuk itu Pak Pur sudah memiliki alat peraga. Ini bisa kalian lihat, alat peraga teorema Pythagoras. Mari kita buka terlebih dahulu ya, apa isinya. Kita lihat isinya. Ini ada persegi warna biru ya, warna biru. Nah, ini diberi nama C kuadrat. Ada segitiga siku-siku warna oranye, satu buah. Kemudian ini tadi warna ungu ya. Terus ini ada persegi warna biru, ini diberi nama B kuadrat. Ada dua buah, yang satu dalam bentuk potongan-potongan ya, yang satu dalam bentuk potongan-potongan seperti ini. Kemudian yang satu lagi persegi dengan warna pink, ini ada dua buah juga. Ini diberi nama A pangkat 2. Ini ada dua buah juga. Nah, sementara Pak Pur akan susun dulu. Nah, dengan alat peraga ini nanti kita mau menunjukkan apa gitu ya dari teorema Pythagoras. Yang A pangkat 2 ya, ditaruh di sini.
Kemudian ini yang C pangkat 2-nya ditaruh di sini. Nah, ini yang A, ini B pangkat 2. Nah, ditaruh di situ. Nah, anak-anak, seperti tadi sudah Pak Pur sampaikan bahwa yang persegi warna biru itu ada 2 buah, tapi sudah dipotong-potong. Kemudian yang persegi warna pink ini ada 2 buah juga. Nah, nanti kita Pak Pur akan menunjukkan bahwa kebenaran teorema Pythagoras ditunjukkan dengan persegi yang besar yang berwarna ungu ini nanti akan sama dengan luas dari persegi yang warna biru ditambah dengan luas persegi yang warna pink. Caranya nanti dengan kita bawa persegi yang berwarna biru yang berupa potongan tadi ke persegi yang berwarna ungu ditambah juga dengan persegi yang berwarna pink. Nanti bisakah kedua persegi biru dan pink ini nanti menutup semua area dari persegi yang berwarna ungu, gitu ya. Pak Pur susun dulu, coba yang biru. Samakah yang biru? Ini kita susun. Nah. Kalian simak. Nah, anak-anak terlihat bahwa potongan-potongan persegi yang berwarna biru menutup persegi yang berwarna biru tadi, ya. Kemudian ini ada juga yang berwarna pink, ini juga menutup yang berwarna pink. Nah, jadi untuk kalian perhatikan bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku yang berwarna oranye ini, yang mengatakan bahwa pada teorema Pythagoras itu luas persegi dengan sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi segitiga yang lain. Kita akan tunjukkan ya. Yang pertama, tadi seperti yang Pak Pur sampaikan bahwa segitiga yang berwarna persegi yang berwarna biru dan yang berwarna pink ini apakah nanti menutup secara keseluruhan area dari persegi yang berwarna ungu, gitu ya. Kalau area persegi yang berwarna ungu ini nanti tertutup semua areanya oleh kedua persegi ini, maka kebenaran teorema Pythagoras benar adanya. Kita mulai ya, coba kalian perhatikan. Ini Pak Pur pindah ke sana. Ya, juga pindah ke situ. Nah, sudah 2 ya. Ini Pak Pur pindah juga ke sini. Tinggal 1. Berpindah ke sana. Terlihat susunannya. Kemudian yang berwarna pink juga Pak Pur pindah. Iya. Terlihat ya anak-anak bahwa persegi yang berwarna ungu tadi seluruh daerahnya itu tertutup oleh persegi yang berwarna biru juga
persegi yang berwarna pink. Dengan demikian ya, dari peragaan sederhana ini kita simpulkan bahwa kebenaran teorema Pythagoras benar adanya, yaitu luas daerah yang mempunyai sisi yang terdiri dari sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah luas yang mempunyai sisi segitiga siku-siku yang lain. Itu anak-anak, jadi sekali lagi bahwa luas persegi yang mempunyai sisi miring dari segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah dari luas luas persegi yang bersisi segitiga siku-siku yang lain. Itu jumlahnya nanti akan sama dengan luas dari persegi pada sisi miring ini. Atau secara sederhana, karena ini sudah disampaikan tadi, sudah dituliskan ya pada alat peraga sederhana ini, bahwa kuadrat sisi miring ya, karena ini merupakan sisi miring segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Demikian anak-anak peragaan sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, juga masalah-masalah matematika. Demikian kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kita mengikuti peragaan tadi, kalian coba perhatikan yang berikut ini. Saya persajikan segitiga ABC, yaitu segitiga siku-siku. Perlu untuk kalian peringatkan kembali bahwa pada segitiga siku-siku, pada gambar ini siku-siku di A ya, sudut 90-nya di A. Kemudian sisi BC ini yang disebut dengan sisi miring ya di sini, atau hipotenusa. Dalam penulisan sisi dengan satu huruf kecil, sisi BC adalah sisi A. Kemudian ada sisi BA adalah sisi siku-siku. Sisi AB adalah sisi siku-siku. Kemudian ada sisi AC. Sisi AC juga merupakan sisi siku-siku. Dalam penulisan lambang sisinya, sisi AC bisa ditulis dengan huruf kecil B. Kemudian sisi AB bisa ditulis dengan huruf kecil C. Penulisan lambang sisi dengan satu huruf kecil itu disesuaikan dengan dia di hadapan sudut apa. Sisi A di hadapan sudut A, kemudian sisi C di hadapan sudut C, dan sisi B di hadapan sudut B. Dari pembuktian teorema Pythagoras yang tadi sudah kita lihat bersama, sudah ikuti bersama, dapat diperoleh kesimpulan bahwa luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang lain. Sekali lagi, luas persegi pada sisi miring, sisi BC dalam hal ini ya, kalian bisa lihat itu sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain pada segitiga siku-siku ini. Sisi yang lain ada sisi AC, ada sisi AB ya, selain BC tentunya kan. Nah, itu berlaku demikian. Dengan kata lain ya, dari pembuktian teorema Pythagoras tadi, bahwa kuadrat sisi miring, sisi miringnya ini BC kan, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi berarti dapat kita tulis dalam bentuk lambang BC kuadrat
sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Dalam satu huruf bisa ditulis A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Demikian anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kita lanjutkan untuk mengikuti tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang kedua pada tahap pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kita sampai di bagian kedua atau pengalaman belajar yang kedua, yaitu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Untuk lebih jelasnya, Pak Pur langsung ke contoh saja. Ini ada di buku siswa ya, yaitu di contoh 61. Di situ ada permasalahan, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Hipotenusa itu berarti sisi miring ya. Yang di situ diberi lambang pada gambar yaitu C kecil. Kalian perhatikan segitiga yang berwarna hijau, segitiga siku-siku berwarna hijau. Ada sisi miring atau hipotenusa yang diberi lambang C. Kemudian ada sisi yang lain atau sisi siku-siku ya anak-anak ya, 5 meter dan 12 meter. Alternatif penyelesaiannya bisa kalian simak di situ. Karena kita sudah mengalami teorema Pythagoras tadi di awal pembelajaran kita ya, yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka sesuai itu penyelesaian yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan teorema Pythagorasnya, yaitu C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kalian bisa perhatikan penyelesaiannya. Kemudian 5 kuadrat 25 ya, 12 kuadrat 144, sehingga kalau dijumlah menghasilkan 169. Nah, C diperoleh 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Ini sudah pada pemakaian teorema Pythagoras anak-anak untuk menentukan panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku. Kita lanjutkan. Di contoh 62 ini ada permasalahan menentukan panjang A pada gambar di samping. Berbeda dengan contoh 61. 61 menentukan panjang sisi miringnya ya anak-anak ya. Di contoh 62 ini menentukan panjang sisi siku-sikunya, salah satu panjang sisi siku-sikunya. Kalian perhatikan gambar segitiganya ya. Ada segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 10 ya, sisi miringnya 10, kemudian sisi siku-sikunya 8 cm dan A ya. Bagaimana menentukan panjang A? Sesuai teorema Pythagoras, maka kita tulis pertama kali adalah 10 kuadrat sama dengan, sesuai teorema Pythagoras ya. Kembali Pak Pur sampaikan, sesuai teorema Pythagoras, maka kita menulisnya 10 kuadrat sisi miring sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Setiap kita ketemu dengan permasalahan teorema Pythagoras yang menggunakan teorema Pythagoras, kita boleh mengawali pekerjaan kita dengan ini. 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64, tambah A kuadrat. Hanya kita 64-nya kita nolkan ya, karena kita mau nyari A. Hingga dikurangi 64 kiri dan kanan, 100 juga dikurangi 64, diperoleh 36.
36 adalah A kuadrat, maka A adalah 6. Ya. Demikian anak-anak mengenai pembelajaran bagian kedua kita, yaitu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan untuk menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. Kesimpulan, kita sampai di akhir pembelajaran kita. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kembali mengingat segitiga siku-siku tadi, anak-anak ya. Ada 3 sisi untuk kalian perhatikan. Sisi miringnya namanya hipotenusa atau yang di depan sudut 90. Kemudian ada sisi siku-siku, kalian perhatikan pada gambar ya. Dan kesimpulan dari teorema Pythagoras pada peragaan tadi adalah luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang lain. Ini harus kalian catat, ini harus kalian ingat-ingat dan tidak boleh lupa mengenai teorema Pythagoras. Sekali lagi Pak Pur sampaikan, yaitu teorema Pythagoras berbunyi luas persegi pada sisi miring. Sisi miring itu yang BC ya, hipotenusa itu. Luas persegi pada sisi miring itu sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain, yaitu sisi AC dan sisi AB. Ya. Kesimpulan kedua, pada segitiga yang sama, ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini penurunan ya, kelanjutan dari bunyi teorema Pythagoras tadi. Nah, ini sudah pada lebih ke simple lagi, lebih ke mendekati ke lambangnya lagi. Ini kuadrat bunyi teorema Pythagoras pada kasus gambar yang tampak. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Dalam bentuk lambang berarti sisi miringnya apa? Dilihat BC, berarti BC kuadrat gitu ya. Sama dengan sisi siku-sikunya AC, berarti AC kuadrat, ditambah dengan AB berarti AB kuadrat. Kalau diganti dengan huruf kecil berarti A kuadrat. Kenapa A diambil? Karena itu sisi miringnya ya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini ya, mudah-mudahan bisa kalian serap, bisa kalian pahami dengan baik hingga menambah ilmu matematika kalian. Berikutnya seperti biasa nanti ada tugas yang Pak Pur kirimkan untuk bisa kalian kerjakan dengan baik dan dikumpulkan dengan cepat. Demikian juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain, Pak Pur berharap kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik. Akhirnya matur nuwun anak-anak. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini Pak Pur banyak salah ya pada kalian. Tutur katanya mungkin tidak runtut, tidak bagus. Sekali lagi dimaafkan. Mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada kalian tetap paham, tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.